Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin mengajak Anda semua untuk berpikir jernih. Baru-baru ini kita melihat sebuah video dari Guru Gembul yang secara terang-terangan mengkritik NU dengan bahasa yang sangat tajam. Isinya memang mengundang perhatian. Banyak orang setuju, banyak juga yang menolak. Sebagian merasa Guru Gembul menyuarakan kebenaran yang tak pernah dibicarakan. Tapi sebagian lagi merasa ini terlalu berlebihan dan melukai marwah organisasi Islam terbesar di dunia. Maka, dalam video ini, saya tidak akan membela buta dan tidak juga akan menghakimi. Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk melihat secara objektif mana yang benar, mana yang perlu dikritisi, dan mana yang harus diluruskan. Karena kalau kita ingin memperbaiki umat, memperbaiki organisasi, dan memperbaiki bangsa, kita butuh dialog sehat, bukan caci maki. Jadi, mari kita simak bersama dengan kepala dingin, hati terbuka, dan akal sehat. Semoga video ini bisa jadi ruang klarifikasi sekaligus refleksi, bukan untuk membenturkan umat, tapi menyatukan arah berpikir kita. Kita harus mulai dengan sikap yang adil. Di balik nada bicara Guru Gembul yang keras, sesungguhnya ada beberapa poin yang layak didengar dan direnungkan. Misalnya, kekhawatiran tentang NU yang terlalu dekat dengan kekuasaan, terutama dalam konteks pemilu, pilkada, dan bahkan isu tambang. Ketika ormas keagamaan dilibatkan dalam konsesi tambang, tentu muncul pertanyaan etis. Apakah ini benar untuk kepentingan umat, atau justru untuk meredam kritik terhadap kebijakan pemerintah? Selain itu, Guru Gembul juga mengajak NU untuk kembali ke Khita 1926, yaitu garis perjuangan yang independen dari politik praktis. Ini sebetulnya adalah seruan yang sejalan dengan banyak tokoh NU sendiri, termasuk Gus Dur di masa lalu. Kritik bahwa sebagian elit NU sekarang lebih sibuk di panggung politik dibanding mengurus dakwah dan sosial juga bukan hal baru. Banyak warga NU sendiri yang menyuarakan keprihatinan serupa secara internal. Maka, jika kita bisa mengesampingkan gaya bicara Guru Gembul yang satiris dan emosional, ada substansi penting yang seharusnya jadi bahan introspeksi bersama. NU memang harus terus melakukan evaluasi agar tetap relevan, bersih, dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kekuasaan. Namun meskipun niatnya bisa jadi mulia, cara penyampaian Guru Gembul bisa menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat. Pertama, ia sering membuat klaim-klaim yang terlalu generalisasi, seolah-olah semua pesantren NU bermasalah, semua kiai NU terseret politik, dan semua warga NU tidak kritis. Ini jelas tidak adil, karena NU adalah organisasi yang sangat besar dan heterogen. Ada banyak sekali pesantren dan tokoh NU yang tetap lurus, aktif di masyarakat, dan menjauhi politik praktis. Kedua, Guru Gembul menggunakan bahasa-bahasa yang cenderung merendahkan, seperti bodohnya kuadrat, mandul, dan menyebut NU sebagai bumper kezaliman. Kata-kata ini, walaupun mungkin dimaksudkan untuk mengguncang, justru menutup ruang dialog sehat. Orang yang mungkin tadinya terbuka untuk diskusi, bisa jadi malah menutup diri karena merasa diserang secara identitas. Ketiga, sebagian tuduhan tidak dibarengi data konkret, seperti menyebut, hampir semua pencabulan pesantren berasal dari NU, tanpa rujukan valid. Akibatnya, kritik ini bisa dianggap sebagai fitnah, dan justru membuat substansi penting yang ingin disampaikan jadi terabaikan. Sebuah kritik yang tidak terukur dengan baik bisa kehilangan kekuatan moralnya, dan hanya jadi bahan polemik emosional yang membelah umat. NU adalah organisasi yang lahir dari rahim sejarah bangsa ini. Perannya dalam menjaga Islam moderat, menjaga keutuhan bangsa, dan mencegah ekstremisme tidak bisa dipungkiri. Bahkan banyak aktivis lintas agama dan negara lain memuji NU sebagai model Islam damai yang langka di dunia. Kita memang boleh kecewa dengan sikap sebagian elit NU yang terlalu dekat dengan politik. Tapi kita juga harus mengakui kontribusi nyata warga NU di akar rumput, membina pendidikan, kesehatan, dakwah, hingga gerakan sosial. Jangan lupakan pula banyak tokoh progresif NU yang masih bersuara kritis, baik terhadap pemerintah maupun terhadap ormasnya sendiri. NU bukan organisasi malaikat.
Tapi menilai NU hanya dari segelintir kasus dan elit yang bermasalah juga tidak adil secara intelektual. Dalam tubuh NU juga ada perbedaan pendapat, dinamika, dan gerakan reformasi internal yang terus berlangsung. Maka kritik terhadap NU seharusnya disampaikan sebagai panggilan perbaikan, bukan sebagai upaya menjatuhkan marwah dan kepercayaan publik terhadap institusi ini. Jika kita hanya melihat keburukan, kita akan buta terhadap potensi kebaikan. Dan itu bukan objektif, itu hanya dendam berkedok kebenaran. Di era media sosial, semua orang bisa jadi komentator, tapi tidak semua komentar membangun. Kritik yang sehat lahir dari niat tulus memperbaiki, bukan mempermalukan. Kita semua punya tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan antara kejujuran dalam menilai dan kesantunan dalam menyampaikan. Jangan sampai kita merasa sedang menegakkan kebenaran, tapi justru mencederai nilai adab, ilmu, dan ukhuwah. Kalau kita ingin melihat NU kembali pada khitahnya, maka kritik terbaik adalah dengan menyampaikan ide, bukan menghancurkan reputasi. Kalau ingin mengingatkan NU soal tambang, maka berikan data, beri solusi, dan ajak diskusi, bukan dengan menyerang martabat kiai, santri, dan jutaan warga NU yang mungkin tak tahu apa-apa. Kritik yang kasar, sarkastik, dan menghina hanya akan memancing perlawanan yang emosional, bukan perubahan yang rasional. Dan ujungnya, umat Islam kembali terpecah belah, saling tuduh, dan dijadikan alat oleh kepentingan yang lebih besar. Maka mari kita rawat perbedaan pendapat dengan akhlak, agar perbedaan itu melahirkan solusi, bukan permusuhan. Saudara-saudaraku, kritik adalah bagian dari cinta. Tapi cinta yang dewasa tahu bagaimana menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti. Guru Gembul punya hak untuk bicara, dan kita punya hak untuk menilai secara objektif. Kita tidak harus setuju, tapi kita bisa belajar dari keresahan yang ia sampaikan. Semoga video ini bisa jadi jembatan, bukan tembok. Bukan untuk membela siapa-siapa, tapi untuk memperkuat nalar umat agar tidak mudah terpancing oleh suara yang keras tanpa isi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.